Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadillahilladzina istafa wa huwa ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkamil azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah ngaji fikih rahimakumullah. Marilah kita buka ngaji fikih ini dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab wa muntaqidil husni. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Kitabul Haji wa syara'itu wujubil haji sab'atun. Melanjutkan ngaji fikih, kemarin kita sudah membahas tentang puasa. Jadi dilanjutkan dengan haji. Jadi seperti tartibun nuzul, tartib tasyri' ya. Mengikuti runtutan pensyariatannya. Puasa kan di tahun kedua Hijriah. Haji ini baru diwajibkan tahun ke-10 Hijriah. Artinya baru diwajibkan haji di akhir hayatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali dalam melaksanakan ibadah haji. Hanya satu kali. Beliau pernah ingin berhaji tetapi diadang oleh kafir Quraisy hanya sampai ke kota Hudaybiyah. Jadi di tahun kurang lebih ya 1 tahun sebelum haji Nabi itu diadang, Nabi nggak boleh masuk ke kota Makkah. Nah, lalu di sana membuat kesepakatan antara Nabi, kaum Muslim bersama kafir Quraisy yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini secara klausul ini sangat terkesan merugikan Nabi dan umat Islam. Salah satu persyaratannya adalah barang siapa kalau ada orang Makkah yang ingin masuk Islam itu harus mendapatkan izin dari walinya. Kalau sekarang dapat rekomendasi lah dari walinya, orang tuanya atau keluarganya. Kalau tidak mendapat izin atau rekomendasi, maka disuruh kembali lagi ke Makkah. Nggak boleh diterima oleh Rasul. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam yang ingin kembali ke umat terdahulu, ke agama nenek moyangnya terdahulu, itu tanpa harus menggunakan izin walinya. Jadi lebih mudah murtad lah kurang lebih daripada masuk Islam. Seolah-olah memberatkan Nabi, tetapi Nabi dengan kejeniusannya, dengan kehebatan analisisnya, Nabi menyetujui perjanjian ini. Dan Nabi mengetahui ternyata tidak lama setelah itu tentu kafir Quraisy yang pasti membatalkan atau mengingkari perjanjiannya sendiri. Dan akhirnya prosesi pelanggaran Hudaybiyah ini yang
kelak menginspirasi terjadinya Futuh Makkah atau Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita ya, ketika kita menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikhtiarkan yang terbaik, terus ternyata keadaan di mata kita, depan mata kita kok kayaknya memberatkan perjuangan kita. Tapi selagi itu di jalan Allah, itu dalam kebenaran, kita maju saja. Bisa jadi nanti pertolongan Allah datang kepada kita. Hudaybiyah ini mengajarkan kepada kita yang tampaknya sulit, merugikan, ternyata menjadi turning point, titik balik perjuangan umat Islam. Wa syaraitu wujubil haji sab'atun, dan syarat wajib haji ini ada 7. Dalam madhab Syafi'i, wajib dan rukun kebanyakan itu sama. Rukun ya wajib, wajib ya rukun. Dalam banyak hal. Tapi dalam masalah haji, rukun dan wajib ini adalah 2 hal yang berbeda. Rukun ini di atasnya wajib. Wajib ini di bawahnya rukun. Kalau dalam madhab Hanafi memang dibagi banyak ibadah yang rukun, ada yang wajib. Tapi madhab Syafi'i sama semuanya, kecuali dalam masalah haji. Nanti bedanya apa? Ini kok menggunakan rukun, ini menggunakan diksi haji. Biasanya karena dalilnya. Dalil rukun itu lebih kuat daripada dalil haji. Kekuatan dalilnya, kekuatan, kalau hadis kekuatan sanadnya, kurang lebih seperti itu. Lalu apa saja rukun haji yang ini syarat wajib haji yang 7. Ini syaratnya ya, syarat wajib ya, belum ke intinya. Yang pertama al-islamu, orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib haji. Seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Salat juga syaratnya harus orang Islam. Puasa syaratnya harus orang Islam. Haji pun wajib dia beragama Islam. Kalau tidak Islam tidak wajib haji. Haji ini secara bahasa artinya al-qasdu. Qasdu itu bermaksud melakukan sesuatu secara bahasa. Dalam syariah ibaratun an qasdil baiti lil af'ali. Definisi haji secara istilah, secara syariah adalah perbuatan bermaksud memasuki Baitullah dengan perbuatan-perbuatan tertentu, dengan ritual-ritual tertentu. Jadi kita memasuki Baitullah dengan ritual-ritual khusus, itulah yang disebut dengan haji. Dan kewajiban haji ini direkam oleh Al-Quran, oleh sunnah Rasulullah SAW dan ijma umat. Kalau udah ada bertiga ini dalil berkumpul, maka sudah pasti dari zaman Nabi sampai kiamat nanti tidak akan berbeda pendapat. Bahwa kewajiban haji itu nyata. Kalau ada yang mengatakan, oh haji itu tidak wajib atau makruh, pasti dia salah. Menyalahi ijma, sunnah, dan Al-Quran. Tentu nanti ada orang yang tidak wajib ketika tidak memenuhi syaratnya. Makanya dalam rukun Islam, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ibadah haji ini spesial, khusus. Baik hanya wajib bagi orang-orang yang istita'ah, yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang tidak istita'ah nanti tidak wajib. Oke, kita lanjutkan. Wal bulugu. Yang kedua, syarat haji adalah balik. Apakah anak-anak yang belum balik boleh berhaji? Boleh. Tetapi tidak wajib. Artinya apa?
ketika dia masih kecil sudah berhaji, misalnya ikut orang tuanya baru umur 2 tahun. Nanti ketika dia sudah balik dan dia punya uang, punya bekal, punya segalanya, bisa melaksanakan haji, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan haji. Walaupun dia sudah mengikuti semua rangkaian haji waktu umur 2 tahun tersebut. Itu. Kenapa? Kenapa yang waktu 2 tahun enggak dihitung, padahal sudah mengikuti rangkaian semuanya? Karena dia belum memenuhi syarat. Kalau syarat belum terpenuhi, maka tidak ada yang disyarati. Maka dia belum qualify, belum memasuki kualifikasi sebagai orang yang wajib melaksanakan haji. Dalilnya apa? Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi al-qalami an salasin. Jadi kolam itu diangkat dari 3 hal. Maksudnya ada 3 hal yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya as-sobi, anak kecil sampai dia balik. Artinya anak kecil ketika dia melakukan sholat, dia belum dihitung sebagai ibadah untuk dirinya. Atau dia melakukan tidak sholat, dia tidak dihitung maksiat. Karena dia belum memenuhi syarat wajib sholat. Begitu juga haji. Itu logika hukumnya. Nanti yang ketiga, syarat wajib yang ketiga wal aqlu, orang yang berakal. Al aqlu. Jadi kalau orang yang tidak berakal, dia tidak wajib melaksanakan haji. Walaupun hartanya sangat banyak, dia tidak wajib haji. Hartanya, rekeningnya jutaan dolar, tapi dia gila, dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa, juga tidak sah melaksanakan haji karena tidak memenuhi syarat. Dalilnya apa? Tadi 3 hal diangkat dari 3 kondisi orang. Pertama, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, orang yang hilang akal sampai dia sembuh. Yang ketiga adalah orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur juga gitu, dia tidak dihisab. Lalu rukun atau syarat yang berikutnya adalah wal hurriyatu, orang yang merdeka, hamba sahaya. Seorang hamba sahaya itu tidak bisa atau tidak boleh melaksanakan ibadah haji, tidak memenuhi syarat. Dia melaksanakan sholat Jumat saja, dia tidak boleh kalau tidak dapat izin dari tuannya, sayyidnya. Apalagi ibadah haji, dia lebih tidak boleh. Jadi sholat Jumat saja dia enggak boleh, apalagi dia melaksanakan haji yang rangkaiannya panjang, lama, dan juga bisa jadi jauh dari rumahnya. Jelas jauh lebih tidak boleh. Apakah budak itu masih ada? Kemungkinan masih ada ya. Kemungkinan masih ada. Namanya saja berubah, tapi praktiknya ya masih ada. Ada orang-orang yang tidak memiliki independensi dalam dirinya. Ada orang-orang yang tidak memiliki kedaulatan atas dirinya. Ini bisa dikatakan budak. Fisiknya bisa kemana-mana, tapi dia tidak punya power apapun. Wa wujudur rahilati, dan syarat berikutnya yang ke-5. Wa wujudur rahilati, dan ada kendaraannya. Kalau kita di Indonesia ada pesawatnya, ada kapalnya kalau pakai jalur laut. Dan kalau di Eropa ya ada pesawatnya dan seterusnya. Wazadi, syarat berikutnya ada bekalnya. Bekal untuk yang berangkat, bekal untuk yang ditinggalkan,
dan juga bekal untuk berangkat dan perginya. Kalau cuma untuk berangkat saja nggak ada buat pulangnya, itu belum dikatakan cukup bekal. Kalau bisa berangkat, kita berangkat lalu anak istri kita tidak makan, maka belum dikatakan cukup bekalnya. Konsekuensi hukumnya, karena dia tidak cukup bekalnya, dia tidak wajib haji. Kenapa tidak wajib haji? Karena tidak memenuhi syarat wajib haji. Dia belum qualify untuk melaksanakan haji. Lalu bagaimana? Ya nafkahi dulu anaknya, nafkahi dulu istrinya. Kalau ada sisanya baru untuk ibadah haji. Gak bisa, oh ini untuk ibadah karena Allah, lalu mengabaikan nafkah untuk anak dan istri. Ya keliru. Hakul adami itu harus lebih diutamakan daripada hakullah. Itu sudah rumusnya. Jadi hakul adami itu hak sesama manusia, hubungan horizontal, itu jauh lebih utama dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Maha Murah, Maha Pengampun. Tapi dengan makhluknya, dengan manusia yang lain, itu belum tentu sepemurah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam urusan utang piutang, kalau ada pilihan antara utang piutang atau sedekah, pasti dahulukan utang piutang. Pokoknya rumusnya hukukullah asyaddu wa aula, maaf, hukukul adami asyaddu wa aula min hukukillah. Hak-hak adami kita dengan manusia yang lainnya itu harus jauh diutamakan, jauh didahulukan daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya salah kepada orang lain harus didahulukan, minta maaf kepada hakul adami, baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gibah kepada orang lain harus didahulukan minta maaf daripada bertobat kepada Allah. Jangan bertobat kepada Allah tapi setiap hari menyakiti orang lain. Gak bisa, gak bisa. Rumusnya harus selesai dengan makhluk, maka Allah akan menyelesaikannya sisanya. Wa takhliyatut thoriqi, dan syarat wajib berikutnya adalah aman di perjalanan. Kalau ada uangnya, ada bekalnya, ada pesawatnya, ada kapalnya, tapi di perjalanan potensi perang, potensi pembegalan, potensi pandemi misalnya, penyakit, potensi endemi. Kita misalnya berangkat ngotot melaksanakan haji ternyata berpotensi kena virus yang mematikan, maka kita belum memenuhi syarat. Kayak pandemi dulu tahun 2019-2020 ya. 2020-2021 kalau nggak salah. 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, kita sempat dilarang melaksanakan haji. Kenapa? Karena wa takhliyatut thoriqnya tidak ada, keamanan di perjalanan tidak ada. Maka walaupun punya segalanya, jalannya nggak aman, aman secara fisik, aman secara kesehatan, aman yang lainnya juga. Lalu wa imkanus sairi, dan memungkinkan melakukan perjalanan. Emang ada orang yang tidak memungkinkan melakukan perjalanan? Ya, misalnya ada orang yang difabel atau ya difabel, dia punya bekalnya, punya uangnya, ada kendaraannya, tapi tidak memungkinkan untuk saat itu, misalnya tidak ada yang mendampinginya, tidak ada yang mengangkatnya dan seterusnya. Maka dia belum termasuk orang yang bisa melakukan perjalanan. Walaupun hari ini jauh relatif lebih mudah karena sudah banyak fasilitas pendukung difabel untuk melakukan traveling. Tapi ada titik-titik di mana memang masih kesulitan orang-orang yang punya different ability. Lalu bagaimana kalau kita melewati laut, lalu di laut tersebut
ombaknya besar. Apakah kita masuk ke dalam wajib atau tidak wajib? Uangnya ada, kapalnya ada, kendaraannya ada, tapi lautnya sangat besar. Dan ketika kita melaksanakan haji, berpotensi besar itu akan tenggelam. Maka tidak wajib haji. Kita tidak wajib melaksanakan haji. Lalu bagaimana dengan kita tinggal di Saudi Arabia? Apakah lebih utama jalan kaki atau pakai kendaraan? Nah, ini perbedaan pendapat. Menurut Imam Ar-Rafi'i, perjalanan dengan kaki, jalan kaki, ini lebih utama. Kenapa? Karena jauh lebih berat, jauh lebih menantang, jauh lebih menyulitkan. Dan pahalanya pasti jauh lebih besar. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Menurut Imam An-Nawawi, bukan Nawawi Banten, tapi Nawawi Yahya bin Syaraf Ad-Dimaski, penulis Majmu'. Menurut Imam Nawawi, yang lebih utama adalah dengan kendaraan. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan ketika Nabi melaksanakan haji ke Baitullah dari Madinah, Nabi selalu menggunakan kendaraan. Atau Nabi menggunakan kendaraan, yaitu unta. Ini menjadi dalil bahwa berkendara lebih utama daripada jalan kaki. Walaupun kan lebih berat jalan kaki, harusnya lebih gede pahalanya. Enggak juga. Kita melihat Nabi mencontohkan menggunakan kendaraan. Walaupun kendaraannya zaman dulu 4x4 off-road. Off-road zaman dulu adalah unta. Unta kan kakinya semuanya bertenaga ya. Jadi mobil off-road terinspirasi dari unta. Wa arkanul haji khamsatun. Rukun haji ada 5. Ini rukun. Al-ihramu, yang pertama ihram. Kita wajib melaksanakan ihram. Dalam haji ini ada 3 jenis jenis haji ya, dalam melaksanakan ihram. Yang pertama al-ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Jadi ini adalah jenis haji atau jenis ihram haji. Apa bedanya? Yang pertama ifrad. Ifrad ini mendahulukan haji pada bulan haji dengan syarat umroh harus dilakukan setelah haji. Jadi menyelesaikan runtunan atau runtutan ibadah haji di bulan haji, setelahnya baru melaksanakan umroh. Ini disebut haji ifrad. Yang kedua, ini namanya haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh daripada haji. Nanti orang yang melakukan tamattu ini, dia di akhir ibadah hajinya wajib dikenakan dam atau denda dengan menyembelih hewan. Lalu yang ketiga adalah qiran. Qiran ini menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh sekaligus bersamaan. Dan nanti ketiganya mana yang lebih utama? Dalam madhab Syafi'i, ifrad paling utama. Haji dulu, baru setelahnya umroh. Tapi kadang jamaah haji Indonesia itu kondisional, tergantung kloternya. Ada yang kalau kloternya awal sekali, daripada nggak ngapa-ngapain kan mendingan umroh dulu. Ini adalah haji tamattu. Dan itu boleh, tapi nanti di akhirnya kita membayar dam atau ganti rugi. Wan niyatu, rukun haji yang kedua niat. Oke. Niat ini ya seperti ibadah yang lainnya, pasti seperti sholat, zakat, puasa dan niatnya, haji pun ada niatnya. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Niatnya bagaimana? Saya niat melaksanakan haji dan umrah dan saya berihram karena Allah Ta'ala. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lalu kita memakai pakaian
ihram sambil mengenakan pakaian ihram. Lalu yang ketiga wal wuqufu bi Arafah. Rukun haji yang ketiga adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah rukun. Dan namanya rukun dan haji ini adalah intinya adalah Arafah. Makanya al-hajju Arafah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji itu ya Arafah. Seperti halnya sholat itu ya ruku. Intinya sholat adalah ruku. Ketika kita meninggalkan ruku, maka tidak dihitung 1 rakaat. Ketika kita meninggalkan Arafah, maka tidak dihitung ibadah haji. Nanti bedanya rukun dan wajib, kalau rukun ditinggalkan, nggak bisa diganti dengan dam. Maka dia wajib diulangi. Bagaimana kalau tertinggal Arafah, maka tidak sah hajinya. Wajib mengulangi tahun berikutnya. Bagaimana kalau di Arafah terus sepanjang di Arafah tidur? Dari pertama duduk sampai selesai tidur ya. Capek, kecapean. Boleh nggak? Boleh. Sah tidak wukufnya? Termasuk orang yang wukuf. Ya ibaratkan masuk kelas ya naik kelas dia. Cuman peringkatnya paling akhir. Tapi tetap naik kelas. Harusnya kan ini kan benar-benar hari yang untuk kita optimalkan untuk ibadah ya pakai tidur. Sah tetapi tetap sah. Boleh melanjutkan rangkaian ibadah haji. Wa tawafu bil baiti dan tawaf di Baitullah. Wajib ini termasuk rukun haji. Wal yatawafu bil baitil atiq. Yang masuk ke dalam rukun haji di sini adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini rukun. Nanti tawaf yang lainnya tidak termasuk rukun. Dan tawaf selain ifadah itu tidak termasuk rukun. Wasa'yu bainas Safa wal Marwata, rukun haji berikutnya sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan kalau sekarang tidak terlihat ya bukitnya seperti landai. Yang terakhir adalah at-tartib ya. Mendahulukan. Berapa menit lagi kita punya? 3 menit. Oke, kita lanjut sedikit ya. Wajibatul haji ghairul arkani salah satun. Tadi sudah rukun haji, sekarang wajib haji. Wajib haji itu ada 3. Wajib haji ini bukanlah rukun haji. Yang pertama al-ihram minal miqati, ihram di miqatnya. Ini termasuk wajib haji. Wa ramyul jimari salasan dan membalang jumroh sebanyak 3 kali. Ini juga masuk wajib haji, wal halqu dan bercukur ya, menghilangkan rambut. Ini adalah termasuk wajib haji. Dalam madhab Syafi'i, haji dalam masalah haji, madhab Syafi'i, rukun dan wajib adalah 2 hal yang berbeda. Bedanya kalau rukun ditinggalkan tidak bisa diganti oleh apapun. Tidak bisa diganti oleh dam. Dia harus diulangi lagi. Wajib ini bisa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan belajar haji ini menjadi wasilah. Ini kita belajar manasik. Ini termasuk manasik haji. Belajar manasik ini mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk berangkat haji ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah beri jalan yang mudah, yang membahagiakan, yang bisa dengan cepat. Allah yang tahu jalannya. Kita berdoa saja. Oh saya kok rasa-rasanya nggak mungkin ibadah haji, uangnya nggak ada. Jangan kayak gitu. Kita berdoa
Yang pemilik Baitullah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menghadirkan hambanya hadir di rumahnya, siapapun mungkin saja datang kalau sudah dipanggil, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membatasi dengan logika manusia. Yakin, terkadang para ulama mengingatkan kita, pikiran kita itu yang menentukan takdir kita. Terkadang seperti itu. Afkaruka takdiruka. Gitu. Pemikiran kita yang membentuk takdir kita. Kita berpikir, saya bisa ke Baitullah. Insya Allah, Allah berikan takdirnya. Allah ciptakan takdir. Allah berikan jalan termudah. Mudah-mudahan Allah beri jalan yang mudah bagi kita semua untuk berhaji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu yarhamuna bi rahmatin tammah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan mengenai ibadah haji. Karena sudah waktu Isya, kita break azan terlebih dahulu. Ini nanti saya azan ya. Saya mau langsung nanti.